Baik, salam jumpa bersama Ersud Channel baik di YouTube maupun di Facebook dan pada Speak Up with Ernest untuk edisi kali ini untuk Ersud Channel kita akan bincang-bincang dengan salah satu putra Rote, Pak Usman Husin atau yang disebut UHA, yang sedang dalam perjuangan, dan kita sama-sama tahu bahwa Pak Usman ini sedang berjuang untuk menjadi wakil rakyat di Senayan, tentu mewakili Rotendao secara khusus dan NTT pada umumnya. Dan hasil dari perjuangan ini secara angka-angka kita sudah ketahui melalui postingan-postingan bahwa kita yakini positif Pak Usman akan menuju Senayan. Selamat pagi Bapak Usman. Pagi. Ya, terima kasih Pak Usman, kita bisa berkesempatan untuk Ersud Channel untuk kita konten di YouTube. Bapak Usman perjuangan panjang mungkin sudah mulai dari 2 atau 3 tahun lalu sejak diniatkan, dikerjakan, dan kita yakini melalui postingan-postingan maupun saya yakin angka internal dari sekretariatnya Bapak Usman positif ke Senayan mewakili Rotendao dan NTT pada umumnya. Atas perjuangan panjang yang melelahkan ini dan atas hasil yang dicapai, apa yang Bapak Usman bisa komentari atau sampaikan? Jadi niat pertama awal saya terjun ke politik untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRI itu bekerja kurang lebih sudah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya Bapak? 2 tahun setengah. Karena kenapa saya bekerja dari jauh hari? Karena memang harus, karena medannya luas ya, untuk masyarakat di Dapil 2 NTT untuk bisa mengenal seorang Usman Husin. Betul. Sebagai pendatang baru. Saya sebagai pendatang baru. Makanya saya bilang kenapa saya kerja dari 2 tahun setengah, karena saya sebagai pendatang baru. Kalau bagaimana mau pas penetapan calon tetap baru bekerja dalam waktu kurang lebih cuma 3 bulan, yakin tidak bisa. Tidak maksimal. Kan waktu itu luas, ini lokasi itu luas. Bayangkan kalau 11 kabupaten dan 1 kota. Sehingga kenapa saya bekerja dari 2 tahun untuk meningkatkan diri ke kampung-kampung. Memang disitulah niat saya. Banyak tempat yang desa-desa yang tidak pernah ada satu calon anggota DPRI sampai. Saya sampai. Iya. Nah, situ saya terpanggil. Sehingga situlah saya tetap bekerja terus, masuk kampung keluar kampung untuk memperkenalkan diri saya sebagai seorang Usman Husin. Tapi syukur sebut nama saya, kadang-kadang ada yang masih sebut, oh saudaranya Pak Saleh Husin. Iya ya, itulah terbantu oleh adik ya. Adik. Karena kakak Saleh sudah mendahului. Ya, sebagian banyak untuk NTT khususnya ada kedua. Jadi nama Pak Saleh itu tidak bisa dipungkiri. Itulah nama saya itu terdongkrak karena nama besarnya Pak Saleh. Iya. Masyarakat juga, sehingga waktu pada hari pencoblosan, pas hari perhitungan suaranya, ya bersyukur, saya berterima kasih kepada masyarakat NTT khususnya Dapil 2 yang mana saya bisa dapat suara hampir di semua TPS. Iya. Dengan bekerja saya dengan tanda kutip banyak orang bilang mesti pakai sesuatu. Tapi saya bekerja dengan hati yang tulus. Sedangkan ada yang dikasih proposal pun juga. Saya bilang saya tidak mau campur aduk antara amal dan politik. Tidak mau campur aduk antara amal dan politik. Amal adalah amal, politik. Waktunya berbeda, tidak bisa bersamaan ya. Hingga banyak saya tidak mau. Saya bilang ya, itu sebuah pembelajaran politik dan prinsip. Pilih saya campur aduk amal dan politik, saya tidak mau. Iya. Tapi saya nyatakan terang-terang bahwa saya beramal, politik. Dan waktunya bukan sekarang. Bukan karena masa saya mau mencalonkan diri, baru saya mau beramal. Iya. Ada kebohongan di situ. Sehingga saya tidak seperti itu. Sehingga bersyukur. Mudah-mudahan karena ini perolehan suaranya jelas. Saya pikir angkanya sudah final, hanya prosedurnya saja ini. Prosedur yang saya ikuti. Kalau itu sudah diumumkan oleh KPU, itulah yang saya laksanakan. Tempat-tempat mana saya masih mencatat untuk harus pergi untuk beramal. Itu niat saya. Jadi setelah supaya menghindari, dalam benak saya, DPR itu adalah tempat mencari amal, bukan tempat mencari pekerjaan, bukan tempat mencari nama, tapi tempat mencari amal. Karena terbuatlah untuk orang lain.
Itu niat saya seperti itu. Ya, jadi ketika angka-angka sudah menuju final, hanya kita menunggu tahapan dan kita sudah pastikan Bapak UHA akan menuju Senayan, tentu ada perasaan senang, bangga atas dukungan masyarakat. Bapak Usman sangat senang, sangat rasa bangga. Memang kalau dilihat dari perolehan suara, memang suara saya dari Rote belum maksimal ya. Belum maksimal, tapi ya terima kasih karena bisa mendongkrak tambahan dengan suara-suara lain dari Kota Kupang maupun kabupaten lain, sehingga saya bisa melenggang ke Senayan. Iya. Sehingga mudah-mudahan ke depan 2009 saya bisa, sebelum hampir 2009 saya bisa berbuat yang terbaik 2029 khususnya daerah Dapil 2. Iya. Yang lebih khususnya Rotendao, iya, itu sebagai putra Rote. Sehingga disitulah saya harus pertaruhan di mana saya harus berbuat untuk masyarakat Rotendao pada umumnya, pada khususnya, yaitu ke depan 2000 setelah pelantikan 2025 saya akan melaksanakan sesuai dengan janji dan apa yang saya harus bisa buat. Yang sudah dilaksanakan akan dilaksanakan, mungkin lagi ada hal-hal lain yang bisa dilaksanakan untuk masyarakat. Hingga saya mohon doa, mohon dukungan dari masyarakat NTT khususnya Dapil 2, lebih khususnya Rotendao. Mohon doa, mohon dukungan untuk saya, sehingga dalam hal saya berada di Senayan, diiringi dengan doa, sehingga saya bisa bekerja semaksimal mungkin. Bisa berbuat yang terbaik. Tentu ada mimpi-mimpi di benak Bapak Usman yang akan dilaksanakan ketika ada di Senayan untuk Rotendao maupun untuk Dapil 2 dan NTT. Jadi memang sudah niat saya dari awal waktu mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD, sudah niat saya bahwa saya akan berbuat yang terbaik, karena adik saya pernah di Senayan melakukan hal seperti yang terbaik. Sekarang kakaknya sebagai kakak kandung harus berbuat yang lebih terbaik lagi. Itu sudah tekad saya. Ya. Masa saudara kandung saya sudah berbuat yang terbaik, saya tidak bisa. Persaingan yang positif ya, komitmen yang positif. Ya, ini lebih khusus lagi Bapak Usman. Kebanggaan kita adalah putra Rote, lebih khusus putra Metina bisa ada di Senayan, dan ini dari rumah ini putra kedua, kakak beradik ada di Senayan ini. Secara spesifik saya mau mendengarkan ungkapan isi hati dari perasaan Pak Usman. Jadi memang rumah ini tempat kelahiran saya. Hari saya tanam di Rote. Iya. Saudara semua tanam di Rote. Iya. Rumah ini sempat kena seroja, terbongkar. Cuma karena tempat dibangun oleh orang tua tidak mau diganggu, hanya diperbaiki atapnya, dicat ulang biar berdiri tetap menjadi, karena sejarah tempat kelahiran dari tempat ini. Saya di sini dan saudara-saudara saya di sini di Rote, di Metina. Karena ke Metina sering orang katakan bahwa kampung nelayan dari dulu. Saya juga sering nelayan. Dari masih kecil, orang tua juga nelayan. Sering mama juga tukang bikin kue di Metina. Jadi cuma tidak berkecil hati, harus berusaha, berjuang untuk keluar dari hal-hal yang orang katakan bahwa itu kampung nelayan. Saya harus berbuat yang terbaik, harus keluar untuk bisa berada pada posisi yang tertinggi, yang bukan tertinggi tapi seperti yang maksimal untuk kepentingan masyarakat NTT khususnya Dapil 2, lebih khususnya Rotendao. Dari kampung nelayan, 2 putra nelayan ke Senayan. Adik sudah mendahului Bapak S.A. Bapak Saleh, dan sekarang saatnya Bapak UHA, Bapak Usman. Kita berbangga Bapak Usman, dan kita ucapkan turut bersukacita atas hal ini Bapak Usman, bahwa ada lagi anak Rote yang ada di Senayan. Jadi memang perjuangan cukup panjang dan melelahkan.
waktu pas saya Senayan kurang lebih mau 14 tahun orang itu tidak ada Senayan. Iya, terputus. Sedangkan bicara DPR itu bicara kepentingan daerah. Bicara harga diri daerah. Kepentingan daerah. Kepentingan daerah. Sehingga disitulah di mana saya harus masuk terjun ke Senayan untuk berbuat untuk daerah. Ya. Sehingga saya kembali lagi kurang lebih 2 tahun setengah itu saya berbuat cukup panjang. Iya. Menguras tenaga, pikiran, tenaga buat terhadang kadang-kadang ketemu segala macam ya dinamika politik. Namanya juga orang politik murni. Itulah saya baru merasakan apa politik seperti ini. Kadang-kadang dibohongi, cuma ya satu dada. Betul. Siap untuk dibohongi, siap untuk dikhianati. Tapi mudah-mudahan ke depan kalau saya sudah bisa menunjukkan yang terbaik, jangan dibohongi lagi. Iya, amin kita. Karena kita manusia hidup sebagai orang yang beriman, bertakwa kepada Tuhan. Saya bukan politik murni, tapi situlah saya menikmati, saya merasakan liku-liku di dalam dunia politik. Dunia istilah saya dunia abu-abu. Jadi itulah perjalanan saya untuk sampai hari pencoblosan masih dapat tantangan-tantangan yang cukup keras. Tapi saya tetap berdoa, tetap minta yang kuasa, niat saya yang tulus, sehingga mudah-mudahan pas hari-hari saya bisa terpilih. Tapi Tuhan telah menjawab. Kita sudah amini karena angka-angka pergerakan itu sudah pasti, hanya proseduralnya saja kita mesti tunggu. Kalau angka-angkanya sesuai dengan hasil rekapan saya dari sekretariat dari pleno kecamatan C1 maupun pleno kabupaten sudah final. Cuma menunggu prosedur saja. Kita lihat dari postingan-postingannya kakak Bapak Usman menempati kursi ke-6 dari ke-7, satu prestasi yang luar biasa untuk seorang pendatang baru ya. Memang berat lawan incumbent internal maupun eksternal. Cuma karena sudah niat, kalau tanpa campur tangan yang kuasa tidak mungkin bisa. Itulah yang saya mau simpulkan. Apa yang menjadi kunci sukses dari perjuangan ini Bapak Usman? Yang penting pertama harus bekerja dengan keikhlasan. Tulus. Dengan niat yang baik. Jangan coba-coba dalam benak pikirannya ada niat yang terselubung membohongi kepada masyarakat. Saya yakin tidak jadi. Kenapa? Kadang-kadang ketemu dengan di lapangan pada hari-hari sebelum menjelang pemilu banyak donatur untuk menyumbangkan. Oh, di sini bisa saya sumbang ini, sumbang ini. Nah, itu yang saya himbau kepada masyarakat luas, jangan cepat termakan sumbangan yang pada hari pencoblosan atau hari pemilu. Kalau itu disumbang pada sebelum menjelang pemilu atau sesudah itu berarti dia tulus mencari amal. Tapi pas menjelang mencari berarti ada tanda itu modusnya. Antara tulus dan modusnya itu modus. Sehingga saya himbau pada masyarakat luas, yaitu khususnya Dapil 2 NTT ke depan jangan sampai terpengaruh dengan pas hari-hari ada datang model dengan iming-iming segala cara. Kenapa muka mau jadi donatur, mau cari amal, bukan sebelum jauh hari atau sesudahnya pas maju. Nah, situlah. Tapi saya bersyukur saya bekerja dengan ikhlas, dengan tulus, berjalan dengan apa ada. Kalau mau pilih silakan, mana pilih ya sudah. Dengan niat saya, ya yang kalau saya jadi saya bisa buat yang terbaik. Saya tidak mau berikan sesuatu pas dengan hari-hari yang menjelang pemilu. Istilah orang katakan beli kepala. Betul. Saya menghindar seperti itu. Bapak Usman, olahraga saya buat memang dari karena itu saya juga hobi olahraga.
Karena kenapa saya membuat olahraga? Karena olahraga bisa menciptakan anak-anak yang cerdas, karakter yang positif dan sportif. Dia terhindar dari narkoba, alkohol maupun hal-hal negatif. Hal-hal negatif. Itu niatnya seperti itu. Menyinggung olahraga ke depan ini setelah Bapak Usman di Senayan ini tentu tetap dilakukan dengan apakah ada peningkatan dalam berbagai hal, baik di Kupang dan di Rote. Jadi saya sepak bola niat satu. Olahraga kenapa saya mau laksanakan terus? Karena itu ada Piala Usman Musim Cup 2, sudah Usman 2002, saya akan jalani terus. Karena itu hal yang positif, yang bisa mencerdaskan generasi muda dan menciptakan lapangan kerja, yaitu pada UKM yang bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan. Karena olahraga lah bisa mencerdaskan orang. Akan tetap dilanjutkan dengan ditingkatkan dalam berbagai hal ya Bapak Usman ya. Oke. Bapak Usman, satu lagi, apa makna dari keterpilihan Bapak Usman ke Senayan bagi daerah ini? Bagi Bapak menjadi seorang anggota DPR RI dari sebuah daerah itu maknanya apa? Poinnya apa? Kebanggaannya apa? Maknanya DPR itu menyangkut harga diri daerah. Harga diri daerah. Bicara itu masalah harga diri daerah. Iya. Kita berbangga kalau ada kalau satu daerah dia punya terwakilkan putra terbaik ada di Senayan. Itu harga diri. Makanya saya katakan harga diri daerah. Jangan sampai sedangkan itu adalah kepentingan daerah untuk teman daerah. Iya, betul sekali. Memang pada umumnya bangun titik. Tapi kalau dia anak daerah pasti akan memperhatikan keluar dari daerah asal, kebanggaan tersendiri. Iya. Kita sudah tahu itu ketika Bapak Saleh ada di Senayan dan ketika Bapak Saleh menjadi menteri, itu harga diri kita Rotendao terangkat, benar-benar kita berbangga punya harga diri, dan kita bersyukur juga Bapak Usman akan melanjutkan itu, mengangkat lagi harga diri orang Rote. Jadi memang itu sebenarnya saya dari awal. Saya sebagai anak Rote, lahir besar di Rote, ada tanah di Rote. Iya. Sudah menyangkut harga diri orang Rote. Pulau kecil ini, pulau terselatan. Tapi ada orang-orang besar. Supaya setiap 5 tahun dari dulu ada orang Rote, tapi sudah 14 tahun terputus. Sehingga banyak hal-hal yang situ ada kepentingan umum tidak bisa terjawab. Betul. Di tangan Bapak Usman lah kita menggantungkan harapan untuk Rotendao ke depan. Artinya bisa berbuat semampu Bapak Usman ketika ada di Senayan. Jadi sudah niat saya, setelah saya sudah di Senayan, saya akan berbuat yang terbaik untuk NTT, khususnya Rotendao. Itu doa dan harapan itu tidak bisa dipungkiri. Iya. Karena gimana pun daerah kelahiran itu akan mendapatkan perhatian. Bapak Usman, ini satu hal yang privat sekali. Ini saya lihat dari keluarga ini, bahwa kerinduan sekalipun di luar untuk pulang kembali ke rumah ini, dan salah satu yang khusus nyekar ke almarhum dan almarhumah itu rutin. Itu apa yang terjadi, apa yang mendasari karena satu keluarga ini? Kita sebagai orang yang beragama, yang punya lahir dari orang lahir seorang ibu dan seorang ayah yang membesarkan kita, tidak boleh lupa. Karena orang tua baru kita ada. Walaupun mereka sudah menjadi almarhum, biar mereka sudah tidak ada, sudah menjadi jasad, tapi kita harus ingat kembali, karena dari orang tua baru kita bisa ada. Kalau tanpa orang tidak mungkin kita ada. Dan Bapak Usman kembali ini hanya 2 hari ini, salah satunya untuk nyekar di makam orang tua karena menjelang. Saya datang kemarin dari Kupang ke Rote, datang ziarah karena menjelang bulan puasa. Itu rutinitas tiap tahun. Mau menjelang puasa pasti akan datang ziarah kubur orang tua. Dan mau dibilang perjuangan yang berat hampir selesai, salah satu. Dengan bertepatan dengan perjuangan cukup berat sudah selesai dengan perolehan suara yang memuaskan.
sehingga sekiranya saya dapat mengucapkan terima kasih kepada mereka sudah tidak ada lagi harus mengucapkan terima kasih. Itu juga yang dilakukan oleh Bapak Saleh pada tanggal 10 Februari yang lalu. Beliau juga datang untuk nyekar, waktu itu saya temani aerobik juga, dan hal itu rutin dilakukan oleh keluarga ini ya, Bapak Usman. Karena tempat inilah baru kita bisa pakai sendal. Betul. Bukan tempat inilah kita dapat pakai sendal. Iya. Terakhir Bapak Usman, tempat inilah baru kita bisa bersekolah. Iya, betul. Bukan tempat sinilah tidak mungkin kita bisa bersekolah. Betul. Terakhir Bapak Usman, apa yang Bapak mau sampaikan kepada siapa saja terakhir kolaborasi kebersamaan dalam perjuangan ini hingga bisa mengantarkan Bapak Usman ke Senayan? Yaitu saya berterima kasih pada masyarakat NTT khususnya Dapil 2 yang telah mencoba saya, yaitu Rotendao, Kota Kupang maupun Selatan Timur, Sumba, yang mencoba saya sehingga mengantar saya sampai ke Senayan. Saya minta terima kasih yang tidak saya bisa membalas kebaikan Bapak Mama, Ibu Bapak, Kakak adik semua dengan satu persatu, sehingga sudah saya bisa mengucapkan terima kasih dan tetap kita bergandeng tangan, bergandeng tangan untuk ke depan sehingga saya bisa berbuat yang terbaik untuk Rotendao. Kontrol dan ingatkan kalau mungkin lupa. Kalau itu saya ada perjalanan saya diingatkan dari saya sehingga saya jangan sampai belok ke hal-hal yang kurang tepat. Karena sedekat saya DPR adalah tempat untuk mencari amal. Sekali lagi DPR bukan untuk mencari nafkah, mencari amal. Mencari amal, bukan mencari pekerjaan. Mencari amal. Kalau mau mencari pekerjaan, ya saya tetap biar saya jual sayur atau ikan di pinggir jalan. Keringat jatuh. Tapi karena masuk sistem yang besar, yaitu satu sistem, yaitu sebagai anggota DPR, itulah bagi saya katakan ulang lagi, tempatlah mencari amal kalau berbuat dalam untuk orang lain. Selain untuk masyarakat, kepada tim relawan dan tim kerja juga Bapak Usman menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Rote dan relawan yang ada di Rotendao dan relawan yang ada di Dapil 2, masyarakat Dapil 2, saya berterima kasih telah menangkapkan, telah menyumbangkan suara untuk saya. Saya terima kasih untuk tetap kita bersama-sama ke depan. Oke, terima kasih Bapak Usman untuk kesempatannya. Selamat mengikuti proses yang ada, dan kita sangat yakin dan kita sudah tahu bahwa Bapak UH akan ke Senayan pada waktunya. Terima kasih Bapak Usman untuk kesempatannya. Terima kasih. Itulah perbincangan Airsuit Channel dengan Bapak Usman Husin, caleg DPR RI, yang kita sudah tahu pergerakan angka dan proses sedang berlangsung akan menuju Senayan. Kita tetap doakan Bapak Usman menjadi wakil kita di Senayan, berbuat sesuatu untuk NTT, Dapil 2 dan lebih khusus untuk Rote. Terima kasih, sampai jumpa Bapak Usman.